Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam program acara Silampari Sepekan. Edisi Minggu 19 Desember 2021, kami akan menyajikan berita-berita terupdate seputar kota Lubuk Linggau, Musirawas dan juga Musirawas Utara. Tentunya bersama saya Sofie Lail Ayunina, berikut Silampari Sepekan selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali ke berita yang pertama. Warga kota Lubuk Linggau gempar, ini terkait AH alias Pak Ci yang terduga teroris yang ditangkap Densus 88 anti teror di dekat pos polisi Simpang RCA kota Lubuk Linggau. Proses penangkapan dilakukan Senin pada tanggal 13 September 2021 pagi. Penangkapan sempat membuat heboh warga karena dilakukan saat jam sibuk. Sempat terjadi kemacetan lalu lintas karena banyak kendaraan yang berhenti untuk melihat. Warga sekitar sempat mengira proses penangkapan AH ini merupakan penyergapan tersangka narkoba atau kejahatan lainnya. Selain itu, AH mengendari mobil Avanza hendak melintas ke Kabupaten Musirawas Utara. Tiba di dekat pos polisi, mobil yang dikendarai AH dipepet polisi yang berpakaian preman. Saat di stop, AH disuruh turun. Ketika turun, hendak dilakukan penangkapan. AH melakukan perlawanan dan mencoba ingin kabur, namun berhasil dijatuhkan pihak kepolisian. Sementara itu, Lurah Jawa Kanan Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2, Yusni Marzalena mengakui sempat kaget begitu mengetahui ada terduga teroris ditangkap di wilayahnya. Terus terang saya sampai shock karena setelah mendapatkan informasi banyak yang menghubungi. Karena banyak yang menghubungi termasuk wartawan dan ia tidak sempat lagi melayani panggilan atau chat tersebut satu persatu. Selain itu juga ia memastikan bahwa terduga teroris AH alias Pak Ci yang ditangkap bukanlah warganya. Kalau warga kami sudah pasti diketahui karena semua ketua RT sudah diminta cross check bahkan ke kos dan kontrakan. Tapi di RT itu di sebelah sana pas kejadian katanya ketangkap kemarin itu RT 4 di sebelah sana. Nah, saya cari konfirmasi sama Pak RT-nya tadi malam, berhubung itu malam, ya. Saya suruh cari, tapi Pak RT-nya juga mengatakan tidak ada inisialnya seperti itu. Rajab, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, tim Gaspol Unit Reskrim Polsek Lubuk Linggau Barat tidak hanya menangkap tersangka Pak D, tapi juga meringkus tersangka kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan tersangka Hasan, yang tidak lain korban adalah keponakannya sendiri. Diketahui tim Gaspol lebih dulu menangkap tersangka Hasan. Setelah menerima laporan dari orang tua korban, tersangka Hasan diduga melakukan tindak perkosaan 1 kali terhadap korban berinisial DL, berusia 16 tahun, sedangkan tersangka Pak D 7 kali. Kanit Reskrim Polsek Lubuk Linggau Barat, Aibtu Faisal mengatakan kronologi penangkapan awal mula dilaporkan oleh korban yang mana sehari sebelumnya korban juga melapor korban telah digauli oleh Hasan. Ia menjelaskan saat itu korban merasa takut hingga melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada ibu kandungnya. Lalu ibu kandung korban berkoordinasi dengan Polsek Lubuk Linggau Barat. Setelah itu kami lakukan visum. Pada saat visum dokter menjelaskan bahwa ada luka lama, robek besar. Kemudian pihak Polsek Lubuk Linggau Barat menjelaskan kepada ibu kandung korban bahwa bukan hanya Hasan yang melakukan pemerkosaan. Tersangka Pak D juga telah berulang kali dan paling banyak melakukan perbuatan bejat tersebut. Jadi kronologis penangkapan awal mula peristiwa ini dilaporkan oleh korban, yang mana sehari sebelum korban melapor, korban telah digauli oleh saudara Hasan. Pada saat itu korban mungkin merasa takut apa bagaimana melaporkan peristiwa itu kepada orang tuanya, orang tua kandungnya sendiri, perempuan, ibu kandungnya. Lalu ibu kandungnya berkoordinasi sama kami lakukan visum terhadap korban. Pada saat visum, dokter menjelaskan bahwa lukanya udah luka lama, robek besar, robek gak keturunan. Jadi si perempuan ini, korban ini tadi langsung menjelaskan kepada orang tuanya, ibu kandungnya, bahwa bukan hanya Hasan yang melakukan peristiwa itu, bahwa Pak D-nya juga melakukan peristiwa itu. Berulang-ulang kali, yang paling banyak Pak D-nya. Jadi kami melakukan pengungkapan pertama sekali Hasan, karena laporan awal Hasan, LP kedua baru Pak D. Kita amankan juga. Kronologis penangkapan si Pak D itu kita pancing melalui
si Dewi Ranjar sendiri, korban sendiri, bahwa pura-pura mau ngajak nikah. Pak D mengiyakan, dinunggu di depan Masjid Agung. Pada saat itulah kita amankan Pak D, dan Pak D mengakui telah melakukan peristiwa itu sebanyak 7 kali. 3 kali di Jalan Cekdam, Sukajadi, tempat jualan istrinya di Lapak Burung. Jualan istrinya, jualan goreng-gorengan. Yang 3 kali di rumah korban, 1 kali di semak-semak nggak jauh dari rumah Pak D. Sebelumnya tim Gaspol menangkap tersangka Pak D pada Kamis 9 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Penangkapan tersangka di Jalan Garuda di depan Taman Kurma, Kota Lubuk Linggau. Pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pemerkosaan kepada korban. Dan barang bukti yang disita 1 lembar celana dalam warna merah, 1 lembar celana pendek Levi's, dan 1 lembar kaos warna kuning. Rajab, Silampari TV melaporkan. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Penangkapan tersangka kasus pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan oleh pamannya sendiri cukup cepat. Dan saat penangkapan tersangka mengakui perbuatan kejinya kepada pihak kepolisian tanpa rasa bersalah. Di Kota Lubuk Linggau, maraknya kasus pencabulan yang dilakukan kepada anak di bawah umur, salah satunya yang baru terungkap oleh tim Gaspol Polsek Lubuk Linggau Barat, di mana seorang paman tega mencabuli keponakannya sendiri yang masih berumur 16 tahun. Diketahui, tim Gaspol lebih dulu menangkap tersangka Hasan. Setelah menerima laporan dari orang tua korban, tersangka Hasan melakukan tindak perkosaan 1 kali terhadap korban yang berinisial DL berusia 16 tahun, sedangkan tersangka Pak D sebanyak 7 kali. Dan inilah detik-detik penangkapan Pak D, pelaku yang tega mencabuli keponakannya sendiri yang masih berusia 16 tahun. Penangkapan tersangka Pak D dilakukan di Jalan Garuda di depan Taman Kurma, Kelurahan Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 2. Dan pelaku mengakui perbuatannya telah melakukan pemerkosaan kepada korban. Dan barang bukti yang disita 1 lembar celana dalam warna merah, 1 lembar celana pendek Levi's, dan 1 lembar kaos berwarna kuning. Rajab, Silampari TV melaporkan. Akibat diguyur hujan selama 2 hari terakhir, jembatan besi penghubung Desa Sungai Bunut, Kecamatan BTS Ulu, Kabupaten Musirawas ambruk. Ambruknya jembatan itu terjadi tengah malam. Selain itu, jembatan yang berada sekitar 200 meter dari Desa Sungai Bunut, dan jembatan itu menghubungkan Desa Sungai Bunut keluar desa seperti Kejayaloka dan Desa Pangkalan Tarum. Selain itu, longsor tersebut mengakibatkan jalan penghubung kecamatan tidak dapat dilewati oleh mobil truk, hanya mobil yang bermuatan kecil dan sepeda motor saja yang bisa lewat. Kepala BPBD Musirawas, Haji Darsan, mengatakan, saya bersama instansi terkait seperti PUBM sudah meng-cross-check ke lapangan. Dan saat ini telah dibangun jembatan darurat. Jembatan tersebut dibangun oleh warga dan perangkat desa Sungai Bunut. Selain itu, dalam waktu dekat jembatan segera dibangun secara permanen, sebab pihak PUBM telah cross-check ke lapangan. Pada malam harinya terjadi hujan deras secara terus-menerus, sehingga ada aliran sungai itu menyebabkan jembatan kecil longsor semua total. Tapi pada pagi harinya tindakan awalnya masyarakat bersama pemerintah kecamatan, desa langsung membangun jembatan darurat dari kayu. Alhamdulillah masyarakat sudah bisa melewati menuju Desa Sungai Bunut tersebut. Terus dari dinas PUBM-nya keesokan harinya pada tanggal 13 Desember hari Senin sudah melakukan pengerjaan proyek jembatan tersebut secara permanen. Jadi untuk jembatan itu sendiri itu akses
satu-satunya warga sekitar atau gimana ya? Iya, satu-satunya akses menuju desa Sungai Bunut. Rajab, Silampari TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya mewakili kru dan kerabat kerja mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai jumpa.